الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, betapa Allah masih begitu cinta kepada kita. Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Iman dan Islam yang sudah ada dalam diri kita adalah kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga Allah telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan sempat. Yang hari ini kesehatan adalah sebuah yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang begitu besar memiliki harta, begitu banyak memiliki pangkat dan jabatan serta kedudukan, tapi ternyata kesehatannya tidak baik, maka dia akan mendapatkan rasa kurang dari kenikmatan-kenikmatan hidupnya. Tapi kalau dia diberikan kesehatan, maka semua yang dimilikinya akan berefek yang sangat luar biasa bagi kenikmatan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, kesehatan yang sudah diberikan, kesehatan yang sudah kita jaga, ini adalah kenikmatan yang perlu kita syukuri. Hari ini kalau sakit, banyak rumah sakit yang akan menolak kita, karena mereka khawatir kalau kita sakitnya bukan sakit yang biasa. Kalau kita tidak punya kesempatan dalam melakukan segala macam hal, maka kita akan mencari kesempatan itu. Nah, hari ini Allah sudah berikan kenikmatan itu, sehat dan sempat. Tapi kata Rasulullah, dua nikmat besar ini jarang disyukuri oleh umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kita untuk senantiasa bersabar. Sabar di sini bukan berarti kita menerima apa adanya tanpa ada usaha untuk menyelesaikan permasalahan. Kita menyelesaikan masalah dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengeluh dengan segala kondisi yang ada. Karena banyak orang yang mengeluh hari ini membuat mereka tidak bisa bersabar dengan sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh. Allah berikan kepada kita 365 hari. 364 hari listrik menyala. Satu hari saja listrik padam. Tapi kita sudah mengeluhnya luar biasa. 365 hari Allah berikan 360 hari air lancar mengalir. 5 hari saja air tersendat, kita sudah mengeluh luar biasa. Kita tidak hanya mengeluh kepada diri kita mengeluh kepada orang lain, kita mengeluh di media massa, kita mengeluh di media sosial. Akhirnya jagat maya disibukkan dengan keluhan-keluhan kita. Padahal hanya sebentar saja. Kita lupa dengan yang 360 hari. Kita lupa dengan yang 364 hari. Nah, makanya Allah ingatkan kita. Allah memang menciptakan manusia ini suka mengeluh lagi kikir. Kenapa? Karena memang Allah tahu manusia ini suka mengeluh. Manusia ini memang kikir ketika diberikan nikmat. Satu contoh, ketika Allah beri kita sehat, ada kalanya kita lupa kalau kesehatan itu adalah nikmat yang sangat besar. Kita menganggap selama ini nikmat itu apa? Kekayaan, kesuksesan. Ketika kita diberikan kesuksesan, kita menganggap adalah nikmat yang sangat besar. Ketika kita diberikan kekayaan, kita menganggap adalah nikmat yang besar. Kita lupa ketika Allah berikan kepada kita keluarga yang bahagia, anak yang sehat, anak yang soleh dan soleha. Itulah nikmat yang sangat besar. Tapi kita tidak pernah mensyukuri itu semua. Makanya jangan pernah mengeluh. Karena orang yang mengeluh itu pasti tidak akan pernah cukup nikmatnya, tidak akan pernah berkah rezekinya. Ada sebuah kisah bagaimana ketika Allah menguji Nabi Ayub. Kita sama-sama tahu yang namanya Nabi Ayub itu Allah uji dengan ujian yang sangat berat. Kita bicara sedikit cerita kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika menikah usianya 30 tahun. Istrinya berusia 20 tahun. Selama 20 tahun Allah berikan nikmat yang begitu besar kepada Nabi Ayub. Allah berikan kepadanya anak yang soleh 12 orang. 12 orang laki-laki, anak Nabi Ayub. Yang 12-12-nya adalah anak-anak yang soleh, sehat badannya. Allah kasih kekayaan yang melimpah. Ternaknya itu jutaan ekor.
kambingnya jutaan ekor, sapinya jutaan ekor, untanya jutaan ekor, kerbaunya jutaan ekor, kudanya jutaan ekor. Lahan pertaniannya itu ribuan hektar, semuanya subur-subur. Tanahnya gembur, apapun yang ditanam pasti menghasilkan panen yang luar biasa. Kekayaan yang melimpah, anak-anak yang soleh, kemudian keluarga yang bahagia. 20 tahun Allah kasih nikmat. Allah kasih uji juga selama 20 tahun. Dalam 3 hari semuanya habis. Yang pertama, anak-anaknya meninggal dunia. Maka datanglah iblis menggoda Nabi Ayub. Wahai Ayub, Allah mulai benci dengan kamu. Anak-anakmu Allah ambil semua. Apa jawaban Nabi Ayub? Dulu aku tidak punya anak. Allah titipkan kepadaku anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat. Kalau hari ini Allah ingin mengambilnya, itu adalah Allah. Iblis tidak patah arang. Dia minta izin lagi kepada Allah untuk menguji Ayub. Besoknya semua hartanya habis. Hewan ternaknya semuanya mati yang jumlahnya jutaan ekor. Lahan pertaniannya semuanya tiba-tiba tandus, gagal panen, mati semua tanaman-tanaman yang sudah ditanam. Iblis datang lagi menjumpai Nabi Ayub. Wahai Ayub, kemarin anak-anakmu yang Allah ambil, hari ini semua hartamu habis, Allah ambil. Apa jawaban Nabi Ayub? Dulu aku juga tidak punya harta. Allah menitipkannya kepadaku. Kalau Allah ini mengambilnya, itu adalah Allah. Iblis berkata, ya Allah, dia bisa begitu karena dia masih sehat. Coba kalau dia sakit. Maka iblis minta izin kepada Allah untuk menguji kembali Nabi Ayub. Maka didatangkanlah satu penyakit. Yang kata ulama, penyakit ini belum pernah Allah berikan kepada manusia sebelum Ayub. Dan tidak akan pernah Allah berikan kepada manusia setelah Nabi Ayub. Artinya, sakit yang dialami Nabi Ayub tidak akan Allah berikan kepada kita. Jadi kalau hari ini kita sedang diuji dengan penyakit, diuji dengan sebuah ketakutan, diuji dengan sebuah virus yang berbahaya, itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Nah, penyakit ini luar biasa, tidak bisa digambarkan dengan ucapan fisik. Tapi yang ingin kita lihat apa? Bagaimana sabarnya Nabi Ayub. Setelah 18 tahun penyakit itu ada kepada Nabi Ayub, istrinya berkata, wahai suamiku, kamu ini kan seorang rasul, kamu kan seorang nabi, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan, pasti kamu akan disembuhkan dari sakit. Apa jawaban Nabi Ayub? Aku malu, wahai istriku. 20 tahun Allah berikan nikmat kepada aku, baru 18 tahun Allah mengujiku. Masa aku sudah mengeluh, masa aku sudah minta kepada Allah, biarlah aku jalani ini sebentar lagi. Nah ternyata 20 tahun berlalu penyakit ini tadi. Di hari pertama di tahun ke-21, Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Yang doa ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 84. Apa doanya? Anni masaniyadurru wa anta arhamar rahim. Wahai Tuhanku, aku sakit, sedangkan Kau adalah Maha Pengasih di antara semua Maha Pengasih. Hari itu juga Allah sembuhkan penyakitnya Nabi Ayub. Jadi 30 tahun menikah, 20 tahun dikasih nikmat, 20 tahun diuji dengan segala macam kesulitan. Berarti pada saat sembuh, Nabi Ayub usianya 70 tahun. Maka semua yang tadinya hilang Allah kembalikan. Apa tadi? Anak-anaknya yang 12 orang tadi sudah meninggal, Allah ganti 2 kali lipat. Istri Nabi Ayub setiap tahun hamil, setiap tahun melahirkan, setiap melahirkan sepasang. 12 kali Nabi Ayub istrinya itu melahirkan, berarti 12 kali 2, 24 Allah berikan anaknya. 12 yang Allah ambil, Allah gantikan 2 kali lipat. 24 orang anak Nabi Ayub laki-laki lahir kembali selama 12 tahun. Hartanya yang tadi habis, hewan ternaknya yang tadi mati, itu datang orang-orang, wahai Ayub, ini aku berikan kepada kamu kambingku, ambillah untukmu. Ada lagi, wahai Ayub, ini kerbau kami, ambillah untukmu. Wahai Ayub, ini sapi kami, ambillah untukmu. Wahai Ayub, ini unta kami, ambillah untukmu. Semua hewan ternak itu semuanya ada yang memberikan kambing, ada yang memberikan itu, sehingga Nabi Ayub akhirnya memiliki begitu banyak hewan ternak. Tanamannya subur kembali, lahan pertaniannya hidup kembali, sehingga orang-orang sudah mulai kembali menggarap lahan pertanian miliknya Nabi Ayub, menjaga hewan-hewan ternak miliknya Nabi Ayub. 20 tahun Allah kasih kenikmatan, 20 tahun Allah kasih ujian.
Tapi Nabi Ayub tidak pernah mengeluh sekalipun. Baru di tahun ke-21 dari pertama Nabi Ayub minta kepada Allah. Nah, selama ini kita mungkin kurang berdoa, kurang meminta kepada Allah. Kita lebih banyak meminta kepada makhluk, sementara makhluk itu adalah orang yang dhaif dan lemah. Oleh karena itu, mari kita banyak bersabar kepada Allah dengan meminta kepada Allah, karena Allah sebaik-baiknya pemohon dan pengabul permintaan-permintaan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.